Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya. Saya berdoa kita semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Khotbah video kali ini tentang kembalinya bangsa Israel ke Palestina. Selamat menyaksikan. Kembalinya bangsa Israel ke Palestina. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Yohanes 4 ayat 22. Tetapi berita Injil keselamatan disebarkan oleh orang Kristen. Itulah sebabnya iblis sangat benci dan ingin menghancurkan orang Yahudi dan orang Kristen. Orang Kristen ada di dalam Yesus dan dalam perlindungan Yesus, maka bebas dari mara bahaya. Sedangkan orang Yahudi karena menolak perlindungan Yesus, Matius 3 ayat 37, maka selama berabad-abad orang Yahudi mengalami aniaya dari berbagai bangsa. Saat Tuhan Yesus akan divonis disalib, terjadi dua hal yang ironis. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Matius 27 ayat 24 sampai dengan 25. Pada perjanjian lama, firman Allah, "Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya." Ulangan 21 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan ayat 7. Ayat ini tentang kematian Tuhan Yesus yang disalibkan di Bukit Golgota. Saat itu Golgota dianggap padang gurun di luar dari kota Yerusalem, sehingga menjadi kota yang terdekat. Mengacu pada ayat ini, Pontius Pilatus justru mengerti membasuh tangannya untuk bebas dari kesalahan atas kematian Yesus. Sebaliknya, seluruh orang Yahudi siap menanggung kesalahan kematian Yesus atas mereka dan anak-anak mereka. Ini kesalahan yang fatal dan tindakan yang sangat bodoh. Akibatnya, selama berabad-abad orang Yahudi kena kutuk dan teraniaya di seluruh dunia, sehingga dengan berbagai alasan dibenci oleh banyak bangsa di dunia. Penderitaan yang lebih besar dialami oleh orang Israel sekitar 40 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Yerusalem dikepung selama berbulan-bulan, terjadi kelaparan hebat, sehingga peristiwa di perjanjian lama terulang kembali. Ibu-ibu saling memakan anaknya sendiri. Pada tanggal 5 Agustus tahun 70, kira-kira jam 3 sore, tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus membakar dan menghancurkan kota Yerusalem dan Bait Allah. Semula Jenderal Titus melarang tentaranya membakar Bait Allah, tetapi ada anak buahnya yang melemparkan obor. Terjadi kebakaran hebat sehingga seluruh bangunan Bait Allah hancur. Ketika tentara-tentara tahu Bait Allah punya banyak peralatan dari emas, mereka kembali untuk mengambilnya. Ternyata emas-emas itu sudah meleleh ke celah-celah batu. Maka mereka kemudian mencongkeli batu-batu itu untuk mendapatkan emas. Saat itu tergenapi nubuat dari Tuhan Yesus. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Matius 24 ayat 2. Banyak orang Israel mati dibunuh, yang masih hidup dibawa ke dalam pembuangan. Sejak saat itulah bangsa Israel terdiaspora ke seluruh dunia. Flavius Josephus yang hidup pada tahun 37 sampai tahun 100, sejarawan Yahudi abad pertama, warga negara Romawi, mencatat penghancuran Yerusalem pada tahun 70. Dia menulis, tidak ada seorang pun orang Kristen yang mati saat peristiwa ini. Hal ini dikarenakan mereka percaya kepada perkataan Yesus yang menyuruh mereka lari ketika tentara mengepung Yerusalem. Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 21. Sebenarnya sebelum tahun 70, saat Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan, orang Israel sudah terdiaspora ke seluruh dunia. Buktinya, pada saat Pentakosta,
Orang Israel dari berbagai bangsa hadir dan mendengarkan murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai dengan 11. Mereka mungkin ada di negara-negara di luar Israel itu karena tidak ikut keluar dari Mesir saat bangsa Israel keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Saat Yusuf dan Maria membawa Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir, bisa saja mereka datang ke tempat orang-orang Yahudi di Mesir. Mungkin juga ketika orang Israel kembali dari pembuangan di Babel, mereka tidak ikut pulang ke Israel. Dari Persia, mungkin ada di antara mereka keturunan Esther yang menikah dengan Raja Ahasiweros. Mungkin ada yang migrasi dengan sendirinya, serta banyak penyebab lainnya. Tetapi paling banyak terjadi diaspora ketika Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan pada tahun 70. Tuhan Yesus menubuatkan diaspora ini ketika bangsa Israel menolak perlindungan Tuhan Yesus. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Matius 3 ayat 38. Yerusalem ditinggalkan orang Israel sejak tahun 70 sampai mereka kembali ke Israel dan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 14 Mei 1948. Orang Israel kembali menduduki Yerusalem setelah perang tahun 1967. Ada sekitar waktu 1897 tahun Yerusalem ditinggalkan oleh orang Israel. Ada 3 alasan orang Israel kembali ke Palestina dari diaspora ke seluruh dunia. 2 alasan berdasarkan alasan teologis yang dituliskan pada Alkitab, dan 1 alasan karena kondisi memaksa mereka. Alasan pertama, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, 2 malaikat menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun, maka nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua turun di Bukit Zaitun. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini bersamaan dengan menyelamatkan bangsa Israel dari pengepungan banyak negara yang ingin menghancurkan mereka. Zakaria telah menubuatkan ini. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit itu akan terbelah 2 dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Zakaria 14 ayat 2 sampai dengan 5. Pada saat kedatangan kedua Tuhan Yesus inilah orang-orang Israel akan percaya Tuhan Yesus dan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Matius 3 ayat 39. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya yang orang-orang Galilea menyaksikannya. Maka nanti pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, orang-orang Galilea juga yang akan menyaksikan kedatangannya. Itulah sebabnya pada akhir zaman
menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, orang-orang Galilea, orang-orang Israel harus dikembalikan ke Palestina, ke tanah perjanjian. Klausa orang-orang Galilea mengacu kepada orang-orang Israel, bukan orang Kristen atau gereja. Orang-orang Kristen tidak mengalami kedatangan Tuhan Yesus yang kedua karena sudah diangkat Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menyelamatkan orang Israel yang sedang dikepung oleh bangsa-bangsa di dunia. Orang-orang Kristen justru datang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dari sorga, karena kitalah yang dimaksud dengan orang-orang kudus yang menyertai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Zakaria 14 ayat 2 sampai dengan 5. Alasan kedua, Tuhan Allah telah menubuatkan bangsa Israel yang telah mati akan dihidupkan kembali dan membawanya kembali ke tanah Israel, yaitu tanah Palestina. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Yeskiel 37 ayat 7 sampai dengan 12. Pada perjanjian baru, Tuhan Yesus berfirman, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Matius 24 ayat 31. Alasan ketiga, bangsa Israel dibenci di seluruh dunia, bahkan dianiaya di banyak negara. Yang paling mengerikan, pada zaman Hitler, sebanyak 6 juta orang Yahudi mati di kamar gas. Jumlah ini adalah setengah dari 12 juta populasi orang Yahudi saat itu. Sebagai peringatan akan Holocaust ini, bangsa Israel memperingatinya dengan membangun Yad Vashem tahun 1953 di Yerusalem, Israel. Adanya aniaya di banyak tempat di dunia ini mendorong mereka kembali ke tanah Palestina dengan harapan menjadi tempat yang paling aman bagi mereka. Seperti kedatangan bangsa Israel ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa dan Yosua, mereka harus berperang dan mengusir penduduk Kanaan saat itu. Hal yang sama terjadi ketika bangsa Israel kembali ke Palestina. Mereka harus mengusir penduduk Palestina yang telah hidup ribuan tahun di tempat itu. Pada tahun 1800-an, daerah Israel atau Palestina adalah daerah wabah malaria. Tidak ada orang yang mau tinggal di situ selain kambing domba dan orang-orang Bedoin. Tetapi sekarang menjadi rebutan Israel dan Palestina dan menjadi pusat perhatian dunia. Tuhan Yesus berfirman, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Matius 24 ayat 32 sampai dengan 34. Pohon ara adalah gambaran bangsa Israel. Jika Israel telah bertunas, jika Israel telah dipulihkan, maka akhir zaman sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu.
Ini berbicara tentang generasi kita, generasi yang melihat Israel dipulihkan, melihat Israel merdeka pada tanggal 14 Mei 1948, akan juga melihat akhir zaman datang. Kedatangan kedua Tuhan Yesus sudah dekat untuk menyelamatkan bangsa Israel dari pengepungan dan penghancuran segala bangsa di seluruh dunia. Tetapi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, orang Kristen diangkat lebih dulu di awan-awan permai agar terhindar dari kedatangan antikris dan tribulation atau kesusahan besar. Orang Israel mengalami tribulation 2 kali, yaitu pada tahun 70 pada saat Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh tentara Romawi, dan nanti pada akhir zaman. Orang Kristen justru terhindar dari kedua tribulation ini. Pada tribulation yang pertama yang terjadi pada tahun 70, semua orang Kristen telah lari karena mengikuti anjuran Tuhan Yesus untuk lari ketika tentara datang. Pada tribulation yang kedua, orang Kristen telah diangkat Tuhan Yesus ke surga di awan-awan permai. Allah menggunakan perang dunia pertama dan kedua untuk mengembalikan orang Israel yang telah terdiaspora ke seluruh dunia untuk kembali ke tanah Palestina atau tanah perjanjian. Pada perang dunia pertama tahun 1914, Turki kalah dari lawan-lawan mereka. Maka tanah Palestina diserahkan Turki kepada Inggris. Saat itu Jenderal Allenby masuk ke Yerusalem dengan berjalan kaki dan turun dari kudanya. Atas peristiwa ini, jembatan yang menghubungkan Israel dan Yordania sempat dinamakan Jembatan Allenby. Tetapi setelah meninggalnya Raja Hussein dari Yordania, jembatan itu dinamakan King Hussein. Ketika itu Jenderal Allenby mengundang orang-orang Israel dari seluruh dunia untuk kembali ke tanah Palestina. Tetapi orang-orang Israel tidak mau karena mereka telah makmur dan hidup enak di negara-negara di luar Israel. Hanya sedikit yang merespon. Tetapi pada Perang Dunia Kedua, pada masa Nazi Jerman, orang Israel mengalami pembunuhan atau Holocaust yang menewaskan 6 juta orang Yahudi. Itu merupakan setengah dari populasi orang Yahudi saat itu yang berjumlah 12 juta orang. Mereka juga mengalami pengusiran dan penganiayaan di banyak negara. Akhirnya mereka berpikir tempat yang paling aman bagi orang Israel adalah di tanah perjanjian, yaitu tanah Palestina. Sejak itulah terjadi eksodus besar-besaran dari orang Israel di seluruh dunia kembali ke tanah Palestina. Apalagi saat itu Inggris yang menang perang dan beroleh pampasan perang dari Turki dengan deklarasi Balfour menyerahkan tanah Palestina sebagai tanah air bagi bangsa Yahudi. Penduduk setempat protes sehingga tahun 1937 keluarlah Komisi Lord Field yang menawarkan berdirinya 2 negara, Israel dan Palestina dengan damai. Tahun 1947 dikeluarkan lagi resolusi PBB 181 yang mengatakan solusi 2 negara dengan catatan Yerusalem Timur tidak boleh menjadi ibu kota dari Israel atau Palestina karena statusnya corpus separatum atau bagian yang terpisah di bawah hukum internasional. Kelak bangsa Israel menetapkan ibu kotanya Tel Aviv, sedangkan Palestina ibu kotanya Ramallah. Saat status kosong dan masih di bawah mandat Inggris karena belum ada kesepakatan internasional karena Palestina masih menolak solusi 2 negara, maka berdasarkan deklarasi Balfour, orang Israel memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 14 Mei 1948. Akibat proklamasi ini, negara-negara Arab mengeroyok negara Israel yang baru berdiri ini, diantaranya Lebanon, Suriah, Irak, Yordan, Mesir, dan Arab Saudi. Negara-negara ini tidak semuanya Islam, karena Lebanon mayoritas agama Kristen. Jadi, ini bukan perang agama. Ternyata ke-6 negara Arab ini termasuk Palestina dikalahkan oleh Israel. Banyak pengamat militer heran karena negara Israel yang kecil dan baru merdeka ini bisa mengalahkan 6 negara raksasa di Arab. Oleh kemenangan ini, negara Israel bertambah besar wilayahnya 50% lebih dari yang semula ditentukan pada resolusi PBB 181. Ini bukan pencaplokan wilayah, tetapi hasil menang perang, pampasan perang.
Seperti juga Turki memberikan tanah Palestina kepada Inggris yang menang perang. Disusul lagi perang 6 hari pada tahun 1967. Terakhir perang Yom Kippur pada tahun 1973. Yang menarik, saat hari raya Yom Kippur, sebenarnya bangsa Israel tidak boleh berperang. Ternyata bangsa Israel bisa menang perang. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Seperti juga Tuhan menolong orang Israel merebut tanah Kanaan dari orang-orang Kanaan yang raksasa-raksasa. Ketika Israel memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem yang disusul oleh Amerika Serikat, itu menimbulkan kehebohan di dunia internasional. Tetapi mereka pintar. Pemindahan ibu kota itu bukan ke Yerusalem Timur yang menjadi korpus separatum, tetapi ke Yerusalem Barat yang berbatasan dengan Yerusalem Timur yang memang wilayah Israel. Momentum ini dimanfaatkan oleh bangsa Israel untuk mengajak negara-negara lain untuk memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem Barat. Dengan cara itu, negara Israel akan diakui secara internasional oleh banyak negara, baik secara de jure maupun de facto. Dari pertumbuhan demografi, pemerintah Israel sekarang agak khawatir karena pertumbuhan penduduk Palestina sangat cepat. Itu karena anak orang Israel hanya 2-3 orang, sedangkan anak orang Palestina, apalagi yang Muslim, bisa belasan orang. Sebelum perang Yom Kippur, jumlah orang Palestina yang Kristen bisa 20-30%, tetapi sekarang kurang dari 5% karena sebagian mereka pindah ke Eropa dan Amerika Serikat mencari tempat untuk masa depan yang lebih baik, apalagi relatif pendidikan mereka lebih bagus. Dahulu kota Nazaret, penduduk Palestina Kristen lebih banyak dari yang Muslim, tetapi sekarang sama 50%-50%. Kota Bethlehem sekarang penduduk Palestina Kristen kurang dari 5%, padahal dahulu tidak demikian. Melihat kondisi ini, pemerintah Israel dan orang Katolik Ordo Fransiskan melakukan langkah-langkah. Pemerintah Israel melakukan strategi taklid, yaitu mengundang keturunan Israel yang ada di luar negeri. Jika mereka mempunyai DNA Israel, mereka bisa menjadi warga negara Israel. Mereka diajak ziarah ke Hebron, yaitu makam Rahel, ke Bait Allah di Yerusalem, tembok ratapan yang sebenarnya ejekan kepada orang Israel, dan Yad Vashem, korban Holocaust Nazi. Biasanya mereka menangis. Saat itulah mereka disodori formulir untuk menjadi warga negara Israel. Program ini sangat berhasil menambah penduduk negara Israel, sehingga jumlah penduduk Palestina terkejar. Juga pemerintah Israel menyediakan apartemen murah untuk orang-orang Israel pendatang. Orang Katolik Ordo Fransiskan juga melakukan strategi yang hampir mirip untuk meningkatkan jumlah orang Kristen Palestina yang semakin sedikit di Israel dengan menyediakan apartemen-apartemen yang lebih murah lagi. Mereka berkata, orang Kristen telah bertumbuh di seluruh dunia, maka mereka ingin orang Kristen jangan sampai hilang di Israel, tetapi ikut juga bertumbuh. Ordo Fransiskan banyak memiliki tanah di Israel, bahkan mereka sudah mempunyai banyak tanah sebelum negara Israel merdeka. Orang Israel yang terdiaspora ada di negara-negara barat dan juga di negara-negara timur. Negara-negara timur seperti Madinah, Yaman, Mesir, dan India. Orang Israel dari Eropa disebut Ashkenazim dengan dialek Eropa Barat. Mereka banyak menjadi pemimpin-pemimpin di Israel. Sephardim berasal dari Eropa Timur dan Spanyol. Misraim berasal dari Yaman dan Mesir. Mayoritas agama orang Israel adalah Yudaisme, kedua Islam, ketiga Kristen. Jadi orang Kristen minoritas di Israel. Karena itu salah anggapan banyak orang Indonesia bahwa orang Israel mayoritas beragama Kristen. Sebaliknya, banyak orang Israel yang beragama Islam. Banyak orang Palestina beragama Kristen. Bahkan tempat-tempat suci agama Kristen banyak terdapat di daerah-daerah Palestina seperti Bethlehem, Nazaret, dan lain-lain. Istri pemimpin Palestina, Yasser Arafat almarhum, adalah orang Kristen. Ketika merayakan Natal di gereja Nativity Bethlehem, Yasser Arafat selalu menemani istrinya. Pada masa Presiden Mesir Anwar Sadat, negara Israel mengembalikan sebagian daerah yang mereka rampas saat perang.
kepada Mesir lewat perjanjian di Camp David, Amerika Serikat. Demikian juga kepada negara Yordania, dikembalikan banyak daerah mereka yang dirampas oleh bangsa Israel saat perang. Hasilnya, bangsa Israel bersahabat dengan Mesir dan Yordania. Israel dan Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, tetapi ada kerjasama intelijen dan diplomasi di balik layar antara kedua negara. Demikianlah khotbah video tentang kembalinya bangsa Israel ke Palestina. Semoga khotbah video ini menambah pengetahuan dan meningkatkan iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.